Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi angin dan hujan seperti ini, apalagi lokasi di lantai 1, perlunya metode shutdown 90 derajat menuju 180 derajat pada tanaman tabulan pot. Itu seperti ini. Jadi paling tidak tahan terhadap saat angin dan hujan deras tiba-tiba. Matahari yang diperlukan oleh tanaman itu bisa kita sesuaikan dengan porsi tanaman. Jadi ini adalah ukuran kita, standar kita. Tidak harus matahari itu harus 1 hari penuh. Untuk tanaman bunga-bungaan atau berakar tunggang seperti ini. Tapi kalau 1 hari penuh itu bisa lebih baik. Tapi mengingat lahan yang sempit, kadang tanaman itu numpang di bawah-bawah teras seperti ini. Ini kan kalau tidak di atas jam 12, jam 1 sampai jam 4 baru tersinari matahari, tapi tetap tumbuh dengan subur. Ada yang sudah berbunga juga kita berikan sampling ini. Jadi menurut Bang Gus ini menjadi pelajaran kita bersama dan kita selalu beri manfaat, saling belajar, saling mengisi. Tanaman itu bisa disesuaikan porsi matahari. Jadi porsi matahari kesesuaikan dengan tekstur tanaman, maksud Bang Gus. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di lantai 1 seperti ini, di lahan yang sempit, ya teknik perundukan tuh karena ada faktor alam, misalnya hujan deras disertai angin. Nah, ini semua adalah menjadi pertimbangan Bang Gus agar kita menempatkan tanaman di bawah teras seperti ini, di lantai 1, di tempat yang atas yang terbuka, menjadi tanaman kita itu baik, tumbuh subur dan aman. Jadi seperti ini kawan. Jadi ini hanya sekedar sampling. Kita sudah sering melakukan teknik-teknik perundukan yang sering sangat saya tutorialkan. Jadi seumpama ini sawo seperti ini. Ini kena matahari sekitar jam 12 ke atas, jam 1, jadi jam 2, 3, 4. 3 jam, 4 jam. Tetapi tetap bisa berbunga, walaupun ini dari stek. Itu karena kita sesuaikan dengan porsinya sekiranya di lahan sempit dan kurangnya matahari. Tidak selalu harus matahari full, tapi kalau matahari full itu akan lebih baik. Ini hanyalah masukan Bang Gus bahwa sebenarnya tentang matahari yang tidak penuh pun itu tidak menjadi masalah buat kita. Yang penting kita tuh mencoba dulu. Dan ini hanya saran saja, bukan sebuah teknik yang sudah berdasar analisa tre yang ilmiah, itu belum kawan. Tapi kebiasaan bisa kita kenyataan seperti ini, seperti jeruk ini kawan. Ini bisa berbuah. Padahal ini cuma berapa persen kena matahari, seperti jambu air ini kawan. Juga bisa berbunga. Yang kita lakukan sering-sering itu memang kita menyesuaikan porsi dari tanaman ini sendiri, terutama ranting-rantingnya sekiranya terlalu panjang bisa kita potong, kita kurangi. Nah itu saja. Jadi mataharinya itu tidak harus penuh, sebab kita selalu seperti ini kawan. Kadang-kadang kita punya tanaman seperti ini, ada beberapa pilihan. Kita bisa mengurangi porsi seperti inilah, agar ini kalau 4 jam kena matahari ini full, ini akhirnya bisa berkembang biak dengan baik. Nah seperti itu, kita menyesuaikan perundukannya, porsi matahari juga kita sesuaikan. Jadi untuk di lahan yang sempit itu kurangnya matahari tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap selalu bertanam. Karena bertanam itu bukan saja pohon buah-buahan, bisa sayur-sayuran,
Apalagi sayur-sayuran yang tidak seberapa membutuhkan matahari itu juga sangat bagus. Nah, ganggus ini kan ada sayur-sayuran juga ada tanaman buah-buahan, juga ada tanaman bunga-bungaan. Seperti pohon apokat seperti ini, agar selalu tumbuh subur dan suatu saat itu bisa normal secara biologisnya. Nah, pohon apokat itu ketika sedikit kena matahari tetap tumbuh hijau, tetap subur kawan. Tetapi menuju ke generatifnya itu yang sulit. Nah, kita sambil coba-coba. Jadi kadang apokat cuma seperti ini. Kita kurangi lah, tunas seperti inilah. Kita sisakan 3 agar ini terpenuhi unsur matahari. Nah, seperti ini kawan. Kita tuh untuk supaya ini seimbang, kita juga jangan segan-segan gitu. Maksudnya untuk memotong pruning seperti ini, karena ini ke bawah seperti ini akhirnya menjadi ranting yang kurang kuat. Walaupun kadang-kadang untuk teknik perundukan kita perlukan, tapi untuk sementara kan ini bisa merunduk nanti. Ya, kita kurangi seperti ini kawan. Kita perhatikan sama-sama. Kita bisa potong lah seperti ini. Tujuan ini bukan semata-mata sekedar perundukan, tapi disesuaikan dengan matahari, porsi matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi kita semoga bisa memberi manfaat dan solusi bersama-sama. Sekali lagi bangkus ulang, ketika di lahan sempit seperti ini, di lantai 1 tempat terbuka, yang perlu kita pikirkan itu adalah selain rawatan vegetatif, itu juga lain-lain tempatnya terbuka agar tahan terhadap angin, puting beliung, hujan dan sebagainya, agar matahari itu porsinya cukup. Nah, semuanya tuh kita sesuaikan dengan porsi tanaman itu sendiri terhadap alam di sekitaran kita. Jadi tidak ada hambatan, halangan, alasan kita untuk tidak bertanam karena angin kencang, karena kurangnya matahari. Jadi itu bisa kita sesuaikan dengan porsinya, porsi dari tanaman itu sendiri. Ini juga bisa berbunga, ini juga bisa berbunga. Nah, ini juga berbunga kawan, kita perhatikan. Nah, ini juga berbunga. Nah, kita sering potong-potong agar matahari yang diterima pohon jambu air sesuai porsinya. Ini maksud bagus. Juga demikian pohon apokat, pohon jambu air. Untuk lebih mendetailnya lagi, tentu kita tidak ada standar khusus matahari yang seperti ini dan seperti itu, seperti ini ataupun seperti itu. Teknik kita tuh memang tidak ada standar khusus kawan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan sebuah pekerjaan di lingkungan kita, di tempat kita dengan tanaman kita tuh akan mengerti sendiri. Tentu teknik itu ada patokan-patokannya, ada ukurannya, ada standar untuk belajar. Nah, kurang lebihnya tentu kita yang harus menambah sendiri. Jadi tidak teknik itu 100%, sebab ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertanian itu macam tumbuhan itu jutaan karakter juga. Oleh sebab itu ilmu pertanian, tumbuh-tumbuhan itu keilmuan yang tiada batas, terus akan selalu berkembang, ada inovasi baru, ada lain-lain. Jadi keilmuan yang terus berkembang, tidak cukup seperti itu saja. Nah, inilah maksud bagus. Mari kita selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat sebisa kita. Karena dengan kita bertanam seperti ini, manfaatkan lahan yang kosong secara nggak langsung, kita tuh melestarikan alam di mana situasi lahan semakin lama semakin sempit. Jadi bisa membantu mengurangi pemanasan global. Juga manfaat-manfaat untuk kita sendiri, bisa rindang dan lain-lain. Kalau sayur bisa kita manfaatkan sayurnya, kalau buah paling tidak menjadi indah karena kita punya tanaman yang telah berbuah. Jadi tanaman kita juga bisa berbunga walaupun kita tempatkan seperti ini. Untuk beberapa saat, kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan sebelum bagus rolling atau tanaman ini bisa lari keluar. Juga ini apalagi jenis caladium ini sangat baik untuk menyerap polutan. Jadi tanaman ini mampu mengorbankan dirinya sendiri untuk menyerap polutan. Jadi kalau banyak polutan di sekitar
kita tanaman ini seperti tidak sehat, daunnya menguning. Syarat tanaman ini harus cukup air. Kita sediakan air di sebelahnya. Jadi demikianlah sharing bagus. Kita perlihatkan bahwa matahari itu sangat terbatas di sini, tapi tanaman ini bisa berkembang biak, bisa berbunga, bisa berbuah dengan baik. Tapi kita sesuaikan dan porsinya, dan kita harus mencoba. Jadi kita sendiri yang tahu akan tanaman kita dan lingkungan kita. Nah, kita itu memberikan solusi sekedar sebagai patokan. Syukur-syukur kalau solusi bagus itu tepat di daerah Anda. Yang bagus harapkan ya tepat. Jadi seperti ini kawan. Ini sangat sedikit sekali tangkainya, tetapi ini ada bunga. Perhatikan bunganya kawan. Nah ini ada bunga. Walaupun ini cuma sedikit daun, sedikit tangkai. Nah ini tentu hal yang menyenangkan. Karena bagus tahu, ini posisinya di lahan yang sempit, mataharinya porsinya sangat kurang. Kadang-kadang bagus taruh di bawah teras. Oleh sebab itu kita harus membentuknya seperti ini. Jadi pohon sawo ini ketika nanti sudah berbuah akan membentuk sakdon 180 derajat dan akan sangat cantik kawan. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial bagus. Saya mohon untuk sahabat semuanya like, subscribe, dan komennya. Tanpa dukungan dari kalian semuanya, apalah artinya bagus. Jadi bagus eksis sampai saat ini, selalu bisa terus berkarya, bersemangat terus itu karena dukungan dari kalian. Doa dari kalian semuanya sahabatku, motivasi dari kalian semuanya. Sebagai manusia, tentu bagus ini serba banyak kekurangan. Tanpa kalian suka kepada bagus, tanpa kalian cinta kepada bagus, ini semuanya sampai saat ini bagus tidak bisa berbuat apa-apa. Juga demikian, bagus selalu memberikan doa sepenuh hati bagus, memberikan support bagi kawan-kawan bagus sepenuh-penuhnya sebisa mungkin untuk sahabat semuanya. Juga kita saling mendukung, kita saling memberikan manfaat. Akhirul kata sahabatku, banyak kekurangan, banyak kesalahan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai berjumpa di karya-karya dan tutorial bagus mendatang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.